mengatasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Yang kedua ada dari Hamid Darmidi. Menurutnya yaitu eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Dan yang ketiga ada Nana Syaudi Sukmadinata. Metode eksperimen dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Berikut ada karakteristik penelitian eksperimen. Menurut Soekardi, pada tahun 2005, penelitian eksperimen pada umumnya mempunyai 3 karakteristik penting, yaitu yang pertama, variabel yang bebas dimanipulasi. Dalam hal ini, seorang peneliti akan bebas menjadikan salah satu dari variabel tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak peneliti. Sedangkan variabel lainnya akan dijadikan sebagai pembanding. Yang kedua yaitu variabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap. Pada hal ini, seorang peneliti menginginkan variabel yang dapat diukur memiliki kesamaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak peneliti. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan faktor lainnya ke dalam variabel. Peneliti juga bisa membuang faktor lain yang tidak diinginkan oleh variabel tersebut. Dan yang ketiga yaitu efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat diamati langsung oleh peneliti. Dalam hal ini, pengamatan yang di mana seorang peneliti akan melakukan kegiatan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari manipulasi variabel tertentu pada variabel lainnya. Berikut ada jenis-jenis penelitian eksperimen beserta desainnya. Yang pertama ada pra-eksperimen. Disebut pra-eksperimen karena merupakan jenis yang masih belum bisa disebut sebagai eksperimen sungguh-sungguh. Sebab masih ada variabel lainnya yang memberikan pengaruh pada terbentuknya variabel dependen atau terikat. Bentuk pra-eksperimen sendiri terdiri dari 3 kategori, yaitu yang ke-1, one-shot case study atau studi khusus asal tembakan. Yang kedua, one group pre-test atau post-test, satu kelompok pro-test dan post-test. Dan yang ketiga, intact group comparison. Yang kedua ada true experiment. Berbeda dengan pra-eksperimen yang tadi, pada jenis ini kegiatan eksperimen benar-benar dilaksanakan. Karenanya peneliti memiliki andil dan kontrol terhadap semua variabel luar yang memberi pengaruh terhadap proses eksperimen, sehingga kualitas rancangannya pun sangat tinggi. Desain true experiment pun terbagi menjadi 3, yaitu post-test only control design, pre-test, dan yang kedua pre-test post-test control group design, dan yang ketiga the Solomon for group design. Yang selanjutnya ada quasi eksperimen. Jenis eksperimen ini merupakan bentuk pengembangan dari true experimental design. Pada quasi eksperimen ini terdapat kelompok kontrol, hanya saja tidak dapat berfungsi penuh dalam melakukan kontrol terhadap variabel luar yang mempengaruhi proses eksperimen. Desain quasi eksperimen pun terbagi menjadi 3, yaitu time series design, non-equivalent control group design, dan counterbalance design. Baik, dari materi yang telah dipaparkan, saya mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh saya tadi, dapat diperoleh bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Metode eksperimen merupakan metode yang paling produktif, karena jika dilakukan dengan baik akan dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dalam hubungan sebab akibat.
Oleh karena itu, penelitian yang sering dilakukan peneliti dalam dunia pendidikan adalah penelitian eksperimen. Bapak, saya lupa cantumin sumbernya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ya, Bu Alfa ya di stop share. Dan selamat bergabung untuk kelas B1 ya, karena kebetulan Pak Fadli tidak masuk, katanya jadi disatukan dalam kelas ini ya. Sudah hadir di sini B1? Sudah, Oke, Bapak. ada Bu Denisa, kemudian Ibu Dede ya mungkin untuk B1, kemudian Bu Veronica dan yang lainnya. Nah, tadi kan 2 orang sudah tampil tuh di B2. Sekarang saya berikan kesempatan untuk dari B1 ya, karena digabung. Silahkan untuk dari B1-nya, Pak Fajar. Apakah bisa Boleh, share screen, Bapak. Pak Fajar? Salsabila. Apa? Bu Nabila. Boleh, Bu Ya, Nabila Bapak yang Nabil. pertama dari B1. Ada lagi selain Bu Nabila yang ingin mencoba? Boleh. Siapa? Deni bisa? Deni berikutnya. Boleh ya. Mencoba mempresentasikan ya, bukan mencoba untuk berbuka puasa, bukan. Silakan Ibu Nabila di share screen aja ya, Ibu Denisa. Ditanyakan apabila yang merasa bingung ketika teman-teman mencoba menyusun materi tentang metode penelitian eksperimen. Silakan Bu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian eksperimen. Nah, di sini ada beberapa definisi terkait metode penelitian eksperimen. Menurut Guy, penelitian eksperimental merupakan satu-satunya metode penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis yang menyangkut hubungan kausal, sebab akibat. Dalam studi eksperimental, peneliti mengontrol paling sedikit satu variabel, mengontrol variabel lain yang relevan, dan mengobservasi efek atau pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel terikat. Terus menurut Sugiono, penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimental adalah penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat, di mana variabel bebas dikontrol dan dikendalikan untuk dapat menentukan pengaruh yang ditimbulkan pada variabel terikat. Di sini ada beberapa karakteristik dari metode eksperimen. Menurut Isaac dan Michael, sebagai berikut. Yang pertama, metode pengaturan variabel-variabel kondisi-kondisi eksperimen, baik dengan kontrol maupun dengan manipulasi langsung dan randomisasi. Yang kedua, secara khas menggunakan kelompok kontrol sebagai garis batas untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, memusatkan perhatian pada pengontrolan varian, seperti memaksimalkan varian-variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan varian kesalahan, termasuk kesalahan pengukuran, mengontrol variabel menggunakan extra noise variabel atau variabel yang tidak diinginkan, yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen tetapi bukan jadi tujuan penelitian. Yang keempat, ada validitas internal merupakan suatu syarat yang tidak dapat ditolak untuk rancangan ini dan merupakan tujuan utama metode eksperimen. Yang kelima, ada validitas eksternal yang menanyakan persoalan berapa jauh penemuan penelitian ini hasilnya dapat digeneralisasikan kepada subjek-subjek atau kondisi-kondisi yang sama. Yang keenam, dalam desain eksperimen klasik, semua variabel penting diusahakan agar kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Dan yang terakhir ada metode eksperimen, adalah metode yang paling kuat sebab
metode ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel-variabel yang relevan yang diinginkan dalam penelitian. Namun cara ini juga sangat membatasi dan terkesan dibuat-buat. Di sini ada beberapa jenis dari penelitian eksperimen. Yang pertama ada praeksperimental. Di praeksperimental ini dikategorikan sebagai desain eksperimen yang paling lemah karena tidak ada kelompok pengontrolnya dari variabel asing. Jika peneliti menyadari sumber-sumber kelemahan dalam desain, peneliti seharusnya dapat menghindari desain ini. Yang kedua ada kuasi eksperimental. Nah, desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi hasil penelitian eksperimen. Yang ketiga ada true eksperimental atau eksperimental murni, yaitu pengujian variabel bebas dan variabel terkait dilakukan terhadap sampel kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek-subjek yang diteliti dalam kedua kelompok tersebut juga pada masing-masing kelompok diambil secara acak. Di sini ada desain dari praeksperimental. Yang pertama itu ada desain studi kasus atau sekali tes. Desain ini merupakan jenis desain praeksperimental. Pada jenis ini tidak terdapat kelompok kontrol dan hanya satu kelompok yang diukur dan diamati gejala-gejala yang muncul setelah diberikan perlakuan. Yang kedua, ada desain kelompok tunggal dengan pretest, perlakuan, post-test. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kelompok subjek untuk sampel. Kedua, mengadakan pretest. Ketiga, memberikan perlakuan. Keempat, memberikan post-test setelah perlakuan. Kelima, mencari rata-rata skor dan simpangan buku, baik dari pretest maupun post-test. Membandingkan keduanya. Dan keenam, menguji perbedaan rata-rata dengan uji. Kedua, ada desain kuasi eksperimen. Desain-desainnya ada desain pretest, post-test menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan random. Nah, desain ini hampir sama dengan desain pretest dan post-test control group design. Hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan, namun sampel diambil secara tidak acak. Dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberi perlakuan, dan terakhir diberi post-test. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memilih subjek yang mempunyai latar belakang yang sama atau homogen melalui pemilihan secara non-random. Yang kedua, secara random. Setiap subjek ditugaskan dimasukkan ke kelompok eksperimen atau ke kelompok kontrol. Ketiga, memberikan pretest untuk memperoleh skor Y1 pada kelompok eksperimen dan kontrol. Keempat, memberi perlakuan terhadap kelompok eksperimen, misalnya diberi perlakuan dengan metode baru yang dieksperimenkan. Yang kelima, memberikan perlakuan terhadap kelompok kontrol dapat dilakukan pengajaran dengan materi yang sama dengan metode yang lain. Digunakan biasanya oleh guru kelas tanpa memberikan metode baru, bukan dengan metode yang sedang dieksperimenkan. Yang keenam, memberikan post-test untuk memperoleh skor Y2 baik kelompok, eksperimen, maupun kontrol. Yang ketujuh, dengan menggunakan metode statistika, dicari perbedaan antara rata-rata nilai pretest, skor Y1, dan skor Y2 dari post-test, baik dari kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol. Misalnya menggunakan analisis kovariansi. Yang kedelapan, untuk memperbesar ketelitian pelaksanaan eksperimen, menggunakan desain ini dapat dimodifikasi dengan menggunakan lebih dari satu kelompok eksperimen. Dan yang terakhir, ada desain true eksperimen. Contohnya ada desain kelompok kontrol hanya post-test tanpa pretest. Desain post-test kelompok kontrol subjek random desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan dua kelompok subjek tanpa pretest. Menggunakan desain ini hanya menggunakan post-test baik terhadap kelompok eksperimen maupun terhadap kelompok kontrol. Penempatan subjek dalam kelompok masing-masing dilakukan dengan penugasan acak atau random. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Pertama, menugaskan setiap subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak atau random. Selanjutnya, melaksanakan eksperimen terhadap kelompok eksperimen, mengadakan tes baik terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding, dan terakhir mencari perbedaan rata-rata antara skor post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan metode statistika untuk melihat apakah
melihat apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Sekian, ini daftar pustaka yang menjadikan referensi pembuatan PPT ini. Oke, bagus. Terima Sudah, kasih, Bapak? Bu. Ya, boleh. Terima kasih Bu Nabila. Berikutnya tadi Bu Denisa ya. Silakan Bu Denisa. Izin screen dulu, Pak. Oke, yang lainnya silakan boleh sambil mencatat ya. Aduh. Bentar. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas apakah sudah ada? Sudah, Teh. Terima kasih atas izin dan waktunya. Nah, di sini tentang metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen ada 3. Ya, pertama pengertian karakteristik metode penelitian eksperimen, yang kedua jenis-jenis penelitian eksperimen, yang ketiga desain jenis metode penelitian eksperimen. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian karakteristik metode penelitian eksperimen. Menurut Salso dan Maclean 2002, peneliti eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal suatu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam menguji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh hubungan maupun perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. Secara umum, penelitian eksperimen adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat. Kunci eksperimen ada 5, yaitu random experiment, yang kedua control over extraneous variable, yang ketiga manipulation of the determined condition, yang keempat outcome measures, yang kelima group comparison. Nah, kita terangkan yang pertama itu adalah random. Random assessment adalah penempatan secara acak. Penempatan secara acak ini proses penempatan individu secara random acak ke kelompok atau ke kelompok yang berbeda dalam suatu eksperimen. Jadi istilah eksperimen random assignment adalah pernyataan penyetaraan kelompok. Jadi kita akan menyetarakan kelompok, berarti menempatkan individu-individu ke kelompok-kelompok dan mendistribusikan dengan setara variabilitas individual apapun di antara kelompok atau kondisi dalam eksperimen. Yang kedua itu ada control over extraneous variable, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu cara mengontrol variabelnya, covariat, pencocokan peserta, sampel homogen, dan memblokir variabel. Merupakan variabel independen yang belum terkontrol, yakni variabel yang tidak dapat dimanipulasi oleh pengeksperimen, tapi mempunyai pengaruh yang berarti pada variabel tergantung. Cara mengontrol variabel itu hipotesis dalam penelitian eksperimen untuk menyetarakan berbagai ciri khusus kelompok peneliti eksperimental. Dapat menggunakan pretest atau pretest menyediakan ukuran tentang atribut atau ciri khusus tentu yang diakses untuk partisipan-partisipan dalam suatu eksperimen. Sebelum dilakukan perlakuan, setelah perlakuan diukur kembali akibat atau ciri khusus tersebut yang disebut sebagai post-test. Jadi proses pretest dan post-test itu sama. Yang kedua, yang B itu covariat. Covariat ini variabel yang dikontrol oleh peneliti dengan menggunakan statistik, dan variabel tersebut berhubungan dengan variabel independen. Jadi peneliti perlu mengontrol variabel ini karena mereka berpotensi untuk berkovariasi dengan variabel dependen. Nah, yang
C. Pencocokan peserta. Ini jadi prosedur lain yang digunakan pengontrolan di suatu eksperimen adalah mimatch atau menyamakan partisipan pada ciri khusus personal atau lebih. Proses mengidentifikasi salah satu atau lebih karakteristik pribadi yang sama, misalnya jenis kelamin, nilai pretest, atau kemampuan individual yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ke dalam kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Yang selanjutnya D. Sampel homogen. Pendekatan lain yang digunakan untuk menjadikan beberapa kelompok komparabel dapat dibandingkan secara satu sama lain adalah ya dengan memilih sampel homogen dengan menyeleksi beberapa orang yang variasinya kecil dalam beberapa ciri khusus personal mereka. Contohnya, menempatkan ciri-ciri khusus seperti nilai rata-rata akademis, jenis kelamin, kelompok, rasa tahu, kemampuan mereka sebelumnya. Semakin serupa dalam berbagai ciri khusus personal atau atribut, maka semakin besar pula ciri khusus atau atribut yang dikontrol dalam eksperimen. Yang selanjutnya, memblokir variabel. Memblokir variabel adalah variabel yang dikontrol untuk peneliti sebelum eksperimen dimulai dengan membagi atau memblokir partisipan ke dalam sub-sub kelompok atau kategori dalam menganalisis dampak masing-masing sekelompok pada hasilnya. Ada proses dalam kita ada laki-laki dan perempuan, kita sendiri yang akan mengelompokkan kepada grup kontrol. Nah, yang ini memanipulasi of the treatment condition, itu sama memanipulasi terhadap kondisi perlakuan, dan outcome suris itu juga sama ukuran hasil. Dan yang kelima, group comparison. Group comparison ini kita membandingkan hasil kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, yang keenam ini ada three trace to validity. Ada dua macam, yaitu ancaman terhadap validasi internal, yang kedua ancaman terhadap validasi eksternal. Yang pertama, ancaman terhadap validasi internal, yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu maturation, yang kedua sejarah, yang ketiga testing, yang keempat moralitas, yang kelima regresi statistik, yang keenam instrumen. Yang pertama itu adalah ancaman terhadap validasi internal. Validasi internal ini menjaga agar kondisi perubahan yang diamati variabel ini pada variabel ini independen adalah akibat langsung dari manipulasi variabel independen, bukan karena variabel lain, atau dapat dikatakan sejauh mana peneliti klinis tidak bias. Ancaman terhadap validasi eksternal ini, yang eksternal, yang B. Variabel eksternal berkaitan dengan kekuatan suatu eksperimen dalam pemberlakuan pada lingkup yang lebih luas, generasi penemuan-penemuan di lingkungan di luar lingkungan penelitian. Yang pertama itu maturation, yaitu perubahan fisik atau mental yang terjadi pada subjek dalam suatu ketentuan waktu tertentu. Yang kedua sejarah, itu pengalaman subjek penelitian dapat mempengaruhi atau mengurangi keyakinan. Yang ketiga testing, yaitu pengalaman pada pretest yang dapat mempengaruhi hasil post-test. Yang keempat mortalitas, yaitu perbedaan komposisi pada peneliti eksperimen. Yang kelima regresi statistik, yaitu merupakan hal yang mungkin terjadi pada penerapan pretest dan post-test. Yang keenam itu instrumen, alat ukur mengumpulkan data pada peneliti eksperimen. Nah, yang kedua itu ancaman terhadap validasi eksternal, dibagi menjadi 3, yaitu interaksi seleksi dan perlakuan. Yang kedua interaksi ranah dan perlakuan. Yang ketiga interaksi sejarah, riwayat, dan perlakuan. Yang pertama itu interaksi seleksi dan perlakuan itu ketidakmampuan untuk generasikan di luar kelompok dalam eksperimen. Yang kedua interaksi ranah dan perlakuan, yaitu ketidakmampuan untuk digenerasikan dari ranah di mana eksperimen terjadi di ranah lain. Yang ketiga interaksi sejarah, riwayat, dan
perlakuan. Ancaman terhadap validitas eksternal ini berkembang ketika peneliti mencoba menggenerasikan teman ke situasi di masa lalu dan di masa yang akan datang. Ada karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, menggunakan kelompok kontrol sebagai garis dasar untuk dibandingkan dengan kelompok yang dikenai perlakuan eksperimental. Yang kedua, menggunakan sedikitnya 2 kelompok. Yang ketiga, harus mempertimbangkan kesohihan ke dalam interval validity. Yang keempat, harus mempertimbangkan kesohihan keluar eksternal validity. Jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian, eksperimen merupakan suatu penelitian yang menjawab pertanyaan jika kita melakukan suatu pada kondisi yang dikontrol secara ketat, maka apakah yang akan terjadi? Untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak pada suatu keadaan yang dikontrol secara ketat, maka kita memerlukan perlakuan treatment pada kondisi tersebut, dan hal ini yang akan dilakukan pada peneliti eksperimen, sehingga penelitian eksperimen dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Dalam Sugiono 2010. Ada 3 jenis penelitian eksperimen, yaitu pre-eksperimen, yang kedua true eksperimen, yang ketiga quasi eksperimen. Yang ketiga, desain jenis metode dan penelitian eksperimen. Nah, di sini ada pertama, pre-experimental design. Ada beberapa macam, terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, one shot case study, yaitu ada merupakan non-design ini merupakan desain yang paling lemah karena tidak menggunakan variabel kontrol dan hanya satu variabel, tidak adanya kelompok kontrol, menyebabkan peneliti akan kesulitan untuk memastikan sejauh mana efektivitas perlakuan yang diberikan. Di sini ada one shot case study, di mana desain ini hanya menggunakan suatu kelompok tanpa tes awal. Kelemahan utama desain ini adalah karena tidak menggunakan kelompok pengendalian tanpa tes awal, maka pelaksanaan eksperimen tidak dapat beranggapan bahwa hasil akhir yang dicapai disebabkan oleh perlakuan. Jadi hasil yang kita dapatkan belum tentu pengaruh dari perlakuan yang kita berikan. Jadi di sini ada satu kelompok eksperimen yang kita beri perlakuan, kemudian kita adakan tes. Hanya seperti kelompok eksperimen ya, dan diberi perlakuan X dan tes akhirnya diberi perlakuan Y. Yang kedua, one group test post test. Jika pada one shot test tadi yang pertama tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelumnya diberikan perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Jika kita akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk kelompok eksperimen, diberikan tes awal Y1. Setelah itu kita berikan perlakuan. Nah, setelah adanya perlakuan kita akan melakukan tes akhir, yaitu Y2, untuk mengukur adanya pengaruh dari perlakuan yang kita berikan. Nah, seperti ini, ada kelompok, ada tes awal, ada perlakuan, dan tes akhir. Eksperimennya ada Y1, ada perlakuannya diberi X, dan tes akhirnya ada Y2. Nah, yang terakhir, intact group conversion. Pada desain ini terdapat suatu kelompok yang digunakan untuk peneliti, tetapi dibagi menjadi 2, yaitu kelompok acak. Ada setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan setengahnya lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Jadi ada satu kelompok acak yang sudah kita ambil. Nah, dari satu kelompok itu dibagi menjadi 2, yaitu setengah menjadi kelompok eksperimen, yang setengahnya lagi menjadi kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen kita berikan perlakuan, sedangkan kelompok kontrol kita tidak diberi perlakuan. Nah, nanti kita akan berikan tes di akhir untuk membandingkan antara kelompok eksperimen dan kontrolnya.
Yang selanjutnya true experimental design. Dikatakan true eksperimen yang betul-betul karena di dalamnya desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal, kualitas pelaksanaan rencananya peneliti dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true eksperimen adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Jadi tadi di jenis pertanyaan itu tidak ada kelompok di sini tidak ada kelompok kontrol, tapi untuk true eksperimen dimiliki kelompok kontrol. Punya kelompok kontrol di sini di true eksperimen. True eksperimen dibagi menjadi 3. Yang pertama post-test only control design, yang kedua pre-test post-test control group design, yang ketiga factorial design. Yang pertama, post-test only control design. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random. R yang dilambangkan dengan R, random. Kelompok pertama diberi perlakuan X, disebut kelompok eksperimen. Dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan disebut kelompok kontrol. Dan pengaruh adanya perlakuan treatment adalah kita mengelompokkan O1, O2. Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda pakai statistik tes. Misalnya kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka yang diberikan pengaruh secara signifikan. Yang kedua adalah pre-test, post-test, control group design. Desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah O2, O1, dan O4, O3. Yang terakhir adalah factorial design. Merupakan modifikasi dari desain true eksperimen, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil variabel independen. Pada desain ini, kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest kelompok untuk peneliti dinyatakan baik bila setiap kelompok dinilai presentasinya pretestnya sama. Jadi O1 sama dengan O3, O2 sama dengan O7. Lalu hal ini variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. D itu the Solomon for group design. Dalam desain ini di mana salah satu dari 4 kelompok dipilih secara random, 2 kelompok diberi pretest dan 2 kelompok tidak. Kemudian 1 dari kelompok pretest, 1 dari kelompok non pretest diberi perlakuan eksperimen. Setelah itu 4 kelompok ini diberi post-test. Yang ketiga yaitu quasi eksperimen. Quasi eksperimen bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true eksperimen desain yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dan pre-eksperimental desain. Quasi eksperimental desain digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Dibagi menjadi 2. Yang pertama time series design, yang kedua non-equivalent control group design. Yang dibagi 3 kita. Yang ketiga counterbalanced design. Yang pertama itu time series design.
ini dikelompokkan yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random sebelum diberi perlakuan kelompok, diberi pre-test sampai 4 kali yang dimaksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pre-test selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment pada desain penelitian. Ini langsung menggunakan salah satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol O1, O2, O3, O4, dan O5, O6, O7, O8. Yang kedua itu desain non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest atau post-test. Control group design hanya dapat desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, tidak dipilih secara random. Itu O1, O2, O3, dan O4. Jadi ada eksperimen, ada kontrol, tapi dia tidak dipilih secara random. Yang eksperimen itu kita diberi perlakuan, kemudian kita berpost-test, sedangkan yang kontrol itu tidak kita diberi perlakuan, kita langsung post-test. Yang keempat, langkah-langkah penelitian eksperimen. Satu, penentuan eksperimen. Yang kedua, membentuk hipotesis. Yang ketiga, pemilihan unit partisipan penelitian. Yang keempat, memilih perlakuan eksperimental. Yang kelima, memilih rancangan eksperimen. Yang keenam, melaksanakan eksperimen. Yang ketujuh, mengorganisasikan dan menganalisis data. Yang delapan, mengembangkan laporan penelitian eksperimen. Daftar pustaka. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Denisa ya, sudah lengkap sekali dari Bu Denisa, kemudian juga Ibu siapa tadi yang di kelas B? Nabil, Bapak. Bu Nabil ya. Nah, teman-teman minimal jadi sudah mengenal ya Bu Widi. Bu Widi jadi faktaran. Minimal sudah mengenal bahwa ada metode penelitian eksperimen yang di dalamnya itu ada 3 jenis ya, ada 3 macam. Ada true, ada pra, ada kuasi ya. Atau silakan bolak-balik aja, mau kuasi eksperimen dulu, kemudian ke pra eksperimen, kemudian ke true eksperimen. Ada juga yang menyebutkan 4 ya, yang Solomon itu tidak dimasukkan ke yang true ada. Tapi dari sekian perbedaan yang ada, silakan teman-teman bisa mengambil ya kesamaan yang berkaitan dengan metode penelitian eksperimen. Jadi sebenarnya seperti yang desain pretest post-test ada X1, kemudian ada Y, ada O1 atau O1, Y, kemudian O2. Ada juga yang tidak ada angka 1 dan tidak ada angka 2-nya, itu sebenarnya maknanya sama begitu ya. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas mengenai metode penelitian eksperimen, tadi sudah disampaikan oleh yang presentasi bahwa tujuan dari metode penelitian eksperimen itu untuk mengetahui sebab akibat ya, sebab dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, atau ada variabel independen ke variabel dependen. Atau ada juga yang menyebutnya variabel yang mempengaruhi ke variabel yang dipengaruhi. Atau ada juga yang menyebutnya variabel X ke variabel Y. Nah, jadi itu yang sebab akibat, dan juga metode penelitian eksperimen itu untuk membandingkan intervensi dalam satu grup atau lebih. Nah, itu membandingkan. Jadi ada yang hanya satu kelompok membandingkannya itu pre-test dan post-test, ada juga yang membandingkan hasil intervensinya atau dampaknya dari kelompok satu dengan kelompok yang lain, atau di antara 2 kelompok. Nah, sebelum terlalu jauh, teman-teman sudah mengenal pretest itu apa? Nah, sudah ya, mungkin ini ada kelas non reguler ya, sudah terjun ke sekolah pretest ya, sudah tahu kan pretest itu apa? Bu Widi, apa pretest? Tadi disebutkan ada pretest, ada post-test. Kalau pretest itu apa? Pretest. Bu Ade Santi, Bu Dede? Apa pretest ya? Tes awal ya.
tes awal untuk mengetahui kemampuan awal. Iya sebenarnya. Oke, jadi iya. Tadi mah belum iya. Kemudian ada post test ya Bu Dede Rizka ya. Apa coba Bu Dede Rizka post test teh? Ada Bu Dede Rizkanya? Kalau pre-test tadi tes awal, kalau proses berarti tes akhir. Begitu ya. Tes awal itu sebelum perlakuan, kalau tes akhir setelah perlakuan. Nah, perlakuan di sini itu adalah yang dimaksud dengan intervensi, bisa menggunakan model pembelajaran, bisa menggunakan media pembelajaran atau strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Itu adalah perlakuan atau intervensi yang di dalam desain penelitian itu digambarkan dengan X atau Y. Begitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan ada variabel independen dan ada variabel dependen atau variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kita coba sama-sama ya menganalisis langsung ya salah satu judul misalnya. Nah, ini dia. Sudah muncul belum Bu Widi? Sudah? Oke. Nah, perbandingan model pembelajaran inquiry dengan model discovery learning terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, di sini ada yang warna hijau yaitu model pembelajaran inquiry sebagai variabel bebas dan juga model discovery learning. Ya, ini variabel apa Bu Widi yang model discovery learning dan model inquiry? Variabel bebas ya atau independen. Kemudian ada yang warna merah, keterampilan proses sains itu adalah variabel terikat atau variabel dependen. Ya, di sini ada kan muncul. Nah, di sini dari judul saja kita bisa melihat ada kata perbandingan. Nah, itu menunjukkan bahwa dapat dikatakan si penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen yang membandingkan dua kelompok dengan desainnya pretest, post-test, control group, desain salah satunya ya. Nah, ini contohnya. Ada nanti satu lagi misalkan untuk yang satu kelompok. Ya. Di sininya tidak menggunakan kata perbandingan, tapi menggunakan kata pengaruh misalnya. Nah, seperti ini. Bu Denisa, model pembelajaran inquiry itu sebagai variabel apa tadi? Bu Dia, model inquiry sebagai variabel Bebas. bebas. Ibu Dede, variabel terikatnya apa di sini? Di judul yang kedua. Si variabel terikatnya tadi adalah keterampilan proses sains. Ya. Nah, jadi minimal teman-teman tadi sudah mengetahui jenis-jenis metode penelitian eksperimen, kemudian sudah mengetahui pretestan proses itu apa, terus sudah mengetahui bahwa ada variabel bebas dan juga ada variabel terikat. Ya, atau variabel independen dengan variabel dependen, atau variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi. Oke, sekarang ke Sidki. Sidki, ada Sidkinya? Ki. Nih, dari judul yang ini, variabel bebasnya yang mana, Ki? Bu Santi, variabel Yang terikatnya. Yang ini mana, Ki? Variabel bebasnya. Variabel bebasnya mana, Ki? yang ini Pak, Mana sebutnya? yang kelas 3 Model pembelajaran inquiry ya, model atau variabel terikatnya yang keterampilan proses sains Sains siswa. Oke, kalau ininya diganti misalkan ya nilainya nih
Milenia, untuk variabel terikatnya yang mana Milenia? Yang model pembelajaran PBL, Pak. Yakin model variabel terikatnya? Yang Terikat. hasil belajar kelas 3-nya. Kalau yang modelnya berperan sebagai variabel apa untuk yang itunya? Bebas, Pak. Variabel Bebas. bebas. Pinter gue dari Rizka. Nah, surinya langsung disebut pinter. Jadi telapar kenapa tuh? Nah, jadi ada variabel X dan yang variabel Y atau variabel bebas, variabel terikat, variabel independen, dan dependen itu sudah jangan keliru lagi ya. Nah, khawatir nanti teman-teman ketika nyusun skripsi nanti untuk angkatan 2020 itu metode penelitiannya atau yang disebut payung penelitian kalau di UKIP Siliwangi itu menggunakan metode penelitiannya eksperimen. Jadi sudah tidak bingung, aduh, sedang milenial langsung aduh. Ya. Oke. Jadi ada variabel bebas, ada variabel terikat. Kalau yang bebas itu bisa dimodifikasi ya. Kemudian tadi bisa juga membandingkan dua kelompok atau juga bisa mengetahui antara sebab akibat ya dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, berikutnya kita ke desain-desain ya, walaupun tadi sudah disampaikan, kita coba sedikit ya. Nah, ini ya, di dalam disatukan di sini. Oke, sudah muncul, Bu Wilma? Muncul, Pak. Jadi ada disampaikan ada pra eksperimen, ada kuasi eksperimen, ada true eksperimen. Nah, di sini ada yang tadi disebut one shot case ya, one shot case study. Nah, di sini dengan X dan 0 di sini ya. X-nya itu apa? X-nya itu adalah perlakuan. 0-nya itu adalah post test. Jadi misalkan Sidki, ada Sidkinya. Nah, ingin melakukan penelitian, tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah belajar dengan Sidki menggunakan model kooperatif TGT. Gitu ya. Jadi tujuannya juga hanya mengetahui kemampuan akhirnya saja dengan menggunakan model TGT, satu model tanpa ada kelompok yang lain atau kelas yang lain atau diasumsikan hanya satu kelompok. Maka Sidki bisa menggunakan desain yang one shot case tadi, itu ya. Nah, yang itu jadi hanya satu kelompok, kemudian tidak ada pretest dan diberikan perlakuan, kemudian diukurlah kemampuan akhirnya dengan post test. Ya. Nah, terbayang. Kita akan bahas yang dimerahkan saja ya, karena kalau yang hitam itu biasanya jarang dilakukan dalam bidang pendidikan. Jadi yang pertama, tadi sudah disampaikan, satu grup dan tujuannya untuk mengetahui kemampuan akhir setelah belajar menggunakan satu model atau media atau strategi atau satu pendekatan. Ya. Kemudian yang keduanya itu pretest, post-test, satu kelompok. Nah, ini beda. Bedanya apa? Bedanya ada pretestnya. Nah, bedanya ada pretestnya sehingga dilakukan pretest terlebih dahulu, kemudian diberikan perlakuan, yaitu belajar dengan model yang ditentukan atau sudah dipilih oleh guru atau peneliti, kemudian media atau strategi yang lainnya, kemudian diukur kemampuan akhirnya dengan melakukan post test. Maka di sini bukan untuk mengetahui kemampuan akhir tujuannya, tapi untuk mengetahui peningkatan ya pembelajaran di kelas tersebut atau mengetahui perbedaan antara pretest dengan post test. Ya. Oke, so.
Maknai dulu. Kalau ada yang bingung boleh silakan ditanyakan. Jadi tadi yang Pak, silakan. yang tadi yang one shoot ya Pak ya, Hmm, yang langsung. Jadi untuk mengukurnya itu sesudah diberi stimulus pembelajaran PBL misalnya, model PBL misalnya. Terus nanti untuk mengukurnya itu dengan mengasih soal gitu Pak, dengan mau ngasih tes. betul. Nah, oke, siapa tuh yang bertanya? Ayang Pak. Oke, Wike ya. Nah, jadi tadi Wike bertanya, mengukurnya dengan tes atau dengan non-tes? Tergantung dari variabel terikatnya. Kalau mengukur kemampuan, maka cukup dengan tes saja. Misalkan nih Wike judulnya itu hasil belajar misalkan ya. Sebenarnya ini judulnya. Baru model PPL terhadap hasil belajar siswa. Tapi kita lihat dari tujuannya ya, dari tujuan penelitiannya. Untuk mengetahui kemampuan akhir hasil belajar siswa setelah ini ya. Kalau tujuannya seperti ini, maka itu menggunakan one shot case study karena di sini untuk mengetahui kemampuan akhir. Nah, tadi caranya seperti apa? Kalau yang disebutkan oleh Wike tadi ada pretest? Enggak ada. Langsung ke perlakuan X, kemudian di sini 0 ya, atau disebut dengan post test. Jadi bisa di perlakuan atau perlakuan itu atau belajar ya, belajar dengan PBL kalau sesuai dengan tujuan tadi. Kemudian 0 di sana itu artinya adalah tes hasil belajar ya. Nah, jadi teman-teman akan mengetahui kemampuan akhir siswanya itu dari mana? Dari tes hasil belajar ini. Gitu ya. Setelah belajar menggunakan PBL. Oke, gitu ya. Nah, gimana Wike, masih bingung? Ada Wike-nya? Nah, yang lainnya sudah tergambarkan. Kalau teman-teman tujuannya untuk mengetahui kemampuan akhir, maka menggunakan yang pra-eksperimen dengan desain one shot case. Gitu ya, Cynthia. Apa yang teki? Kumaha kisah bingung tak? Bingung Pak. Bingung di mana? Coba. Jadi lamun Siti Maisaro mau melakukan penelitian, tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan akhir dari pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, maka desain penelitian eksperimen yang cocok itu adalah desain one shot case study. Gimana Bu Ade Santi? Sama bingung? Jadi nanti Bu Ade, Sinti itu ngajar, setelah ngajar langsung diberikan post test ya. Nah, post testnya itu sesuai dengan variabel Y yang teman-teman sudah ditentukan. Kebetulan kalau ini contohnya adalah hasil belajar. Pak bisa misalkan keterampilan menulis misalkan. Nah, bisa silakan. Nah, ini kan variabel terikat nih. Ya, ini model PBL ada variabel bebas. Berarti bukan tes hasil belajar nantinya, tapi tes di sini. Nah, keterampilan menulis atau menggunakan lembar observasi, gitu ya, keterampilan menulis, gitu ya. Nah, itu untuk yang one shot case. Kemudian yang satu lagi tadi desain apa?
satunya lagi adalah di sini desain pretest, post-test satu kelompok. Nah, bedanya dengan yang tadi itu ada pretest, ya, ada pretestnya. Nah, jadi 0 gitu 0 ya, 0 bisa disebut dengan boleh ditulis 01, kemudian yang ininya 02, silahkan biar Sidki dan kawan-kawan gak bingung. Wilma dan kawan-kawan gak bingung. Kalau mau 0 saja juga gak apa-apa. Yang menjadi pembedanya adalah ketika di sini 0 sebelum X, maka itu adalah pretest. Kalau yang setelah X adalah post-test. Gitu ya. Gimana Wilma? Bingung, Mak? Jadi yang X-nya itu jadi yang X-nya itu perlakuan ya, Pak. Perlakuan, ya. Di dalam desain metode penelitian eksperimen, X-nya itu perlakuan. Ada Y juga di sana perlakuan. Perlakuan itu adalah intervensi dari teman-teman. Proses belajar mengajar oleh teman-teman, tapi menggunakan model, pendekatan, strategi, atau media, dan sebagainya yang sudah teman-teman tentukan di awal, begitu ya. Nah, itu bisa berbeda. Silakan, misalkan Sidki mau model PBL, misalkan Wilma PJBL, silakan sesuaikan dengan dari latar belakang penelitian teman-temannya atau masalah dari teman-temannya berkaitan dengan apa dan model apa yang dianggap tepat, ya, yang dianggap tepat kalau untuk eksperimen. Berbeda dengan PTK, itu harus asumsikan model yang tepat, tapi kalau eksperimen itu model yang dianggap tepat, ya. Nah, bedanya kalau PTK dengan eksperimen, misalkan Sidki sakit perut, ya Sidkinya sakit perut bukan diare tapi ya sakit perut, otomatis itu tetap diasumsikan adalah MAH misalkan, ya. Nah, kalau PTK itu harus minumnya obat MAH, Promah misalkan, Milanta, ya. Nah, tapi kalau yang eksperimen itu bisa tidak menggunakan obat itu. Ya, percobaan itu mah contohnya lah lebih gampangnya yang dianggap dapat mengobati si sakit perut tadi. Gitu ya, misalkan obat masuk angin misalkan, gitu ya. Nah, itu jadi coba-coba, bukan untuk meningkatkan, tapi hanya untuk mengetahui intervensinya saja. Jadi nanti berhasil atau tidak pun tidak jadi masalah kalau untuk metode penelitian eksperimen. Nanti kita akan lebih terbayang kalau teman-teman membahas yang PPK nanti setelah eksperimen atau setelah penelitian yang one lainnya, ya. Nah, di sini ada desain pretest post-test. Bedanya dengan yang one shot case, nah di sini X-nya langsung ke post-test. Ini ada pretest dulu. Jadi, kalau Dede, misalkan di sini ya, pengaruh model PBL boleh judulnya sama, tapi ketika tujuannya itu berbeda, maka desainnya itu dapat berbeda. Pertanyaan penelitiannya berbeda, dapat mempengaruhi kan desainnya, seperti yang sudah disampaikan di awal. Ya, nah, kalau untuk yang ini tujuannya bukan untuk mengetahui kemampuan akhir, tapi untuk mengetahui peningkatan boleh di sini ya, atau perbedaan pretest dengan post-test, gitu ya. Jadi untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah belajar dengan menggunakan model PBL, atau untuk mengetahui perbedaan pretest dan dengan post-test hasil belajar siswa setelah belajar dengan menggunakan model PBL, gitu ya. Nah, di sini menggunakan desainnya pretest post-test satu kelompok. Ini baru yang satu kelompok kita ngomongnya ya. Jadi dalam konteks yang eksperimen sebagai sebab akibat saja. Oke. Nah, di sini ya, jadi 0 yang pertama itu adalah pretest, kemudian nanti Dede mengajar menggunakan model yang ditentukan dengan judul di sini itu adalah modelnya PBL, nah kemudian berikan post-test. Bapak pretest dan post-testnya apakah boleh sama? Boleh, silahkan tesnya yang itu juga, tapi minimal kalau memang sama, soalnya nomornya lah yang diacak. Tadi kan ada validitas internal dan validitas eksternal untuk metode penelitian eksperimen.
khawatir nanti ketika Sidki memberikan soal yang sama antara pretest dengan posttest ya, susunannya sama, urutan soalnya, yang mempengaruhi hasil dari prosesnya itu bukan hanya proses belajar, tapi daya ingat mereka terhadap soal atau jawaban ketika menjawab pretest gitu ya, itu juga bisa terjadi. Jadi minimal kalaupun sama, silakan nomornya itu tidak disusun secara berurutan atau sama persis ketika dengan melakukan pretest gitu ya. Nah, itu untuk desain pretest dan posttest satu kelompok. Jadi Sidki ngajar, tapi sebelum mengajar pretest heula, ya. Kemudian setelah mengajar barulah diberikan posttest. Gitu ya. Nah, makanya tadi di awal ditanya dulu teman-teman sudah mengenal pretest atau belum gitu. Karena kalau belum mengenal pretest dan posttest maka akan bingung gitu, pretestnya naon, posttestnya naon gitu ya. Nah, itu sudah dua desain ya. Tapi yang sama-sama hanya satu kelompok. Coba silakan ada yang akan disampaikan atau ditanyakan, silakan. Maha bingung. Gimana, Bil? Bingung Bapak tadi ketinggalan sedikit soalnya ke air dulu tadi. Oke, bingung ya Mas Sidki, kumaha Sidki serius pisan Sidki. Oke, yeun nu ayeuna Ade Santi kumaha Ade Santi? Kabayang. Henteu Pak. Naon henteu. Jadi, ulang ini anca-anca pisahnya bulan puasa meureun. Jadi konsentrasinya melemah kan gara-gara lapar dan memikirkan makan saat takjil dengan apa atau buka puasa dengan apa. Nah, kalau Ade Santi dan kawan-kawan ingin melakukan penelitian dengan tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan akhir, ya kemampuan akhirnya kita asumsikan salah satu contohnya adalah hasil belajar dengan ya setelah untuk mengetahui kemampuan akhir hasil belajar setelah belajar dengan Bapak Ibu menggunakan salah satu model yang sudah Bapak Ibu tentukan, maka dilakukanlah penelitian menggunakan desain yang one shot case study. Itu termasuk dalam penelitian eksperimen yang paling lemah, tapi lemah-lemah juga sama, itu adalah eksperimen. Kenapa dikatakan lemah? Karena hanya satu kelompok, kemudian tidak ada pretest, hanya untuk mengetahui kemampuan akhirnya saja melalui proses. Maka desainnya dapat dituliskan yaitu X dan 0. Jadi Ade Santi kalau menggunakan desain ini, Ade Santi itu ngajar di kelas Ade Santi. Ngajar kan pernah mengajar ya, misalkan Sidki, Ade Santi, Nabila yang ngajar dengan model PBL. Nah, setelah mengajarnya diberikan tes, men. Nah, hasil tes itu diasumsikan sebagai kemampuan akhir gitu. Kebayang Bu Ade? Iya Pak, kabayang. Nu kedua, bedana kan membedakannya itu adanya pretest saja. Jadi sebelum Ade Santi ngajar, Bu Nabil ngajar teh, berikan dulu soal pretest. Kalau dengan tes ya, berikan dulu soal. Bu Ade Santi pasti kita ngasih ke siswa sebelum ngajar materi tersebut dengan model PBL. Berikan dulu misalkan 10 siswa 10 soal kepada 10 siswa, misalkan kalau di kelas ada 10 orang. Kemudian diperiksa dan dinilai. Ada tuh kan nilai pretestnya kan. Rata-ratanya misalkan 60. Kemudian Sidki, Ade Santi, Nabila, Denisa teh ngajar dengan model PBL. Nah, setelah ngajar berikan juga kan dengan soal yang sama dengan pretest boleh asal tadi urutannya bisa diacak ya. Kemudian dinilai juga kan. Nah, itu dibandingkan nilai pretest
dengan nilai post-testnya. Gitu ya. Kalau misalkan dapat dilihat dari rata-rata bisa, kemudian dapat dilihat dari n-gennya atau selisihnya juga bisa. Nah, tapi dalam penelitian eksperimen itu dilihatnya menggunakan uji statistik. Nah, ini belum nanti uji statistik, nah, karena untuk eksperimen minimal 2 pertemuan lah ya. Itu bedanya antara yang awal dengan yang akhir. Misalkan nih, saya contohkan pretest sampai naon ya. Besok sambil teman-teman kalau ada yang bingung. Ini contoh perbandingan dengan yang tadi ya, model penelitian atau desain yang pretest post-testnya muncul tuh Excel-nya. Nah, di sini nih. Muncul? Nah, muncul ya. Jadi, bacaan saya Ade Santi, Sinti. Nah, untuk yang 0x0 atau pretest post-test control group design ya, pretest post-test one control group design. Atau pretest post-test satu kelompok ya. Ini hasil pretestnya siswa A, B, C, D sampai J karena ada 10 siswa. Kemudian ngajarlah di sini. Nah, ini tuh yang disebut dengan X, mengajar menggunakan model PBL. Ya, ngajar gitu ya. Setelah ngajar, kemudian diberikan post-test. Nah, si anak yang ini ya, anak yang kedua yang ini nah, yang ini. Nah, 60 ketika pretest itu nilainya 60, kemudian belajar dengan Nabila dengan model PBL, kemudian diberikan post-test, maka nilainya jadi 75. Terus, maka itu dapat dibandingkan pretest dengan post-test ya dari masing-masing siswa. Gitu ya. Kabayang Sinti. Kabayang aya nama anu eta. Kabayang. Nah, eta 2 cenanya one shot case dengan pretest post-test dalam satu kelompok. Hiji deui ayeuna. Hiji deui. Nah, dua cancang berarti dampak berpuasa cenanya. Nah, iya iya. Nah, ya kelompok kontrol. Nah, iya. Kelompok kontrol pretest post-test desain tanpa pengacakan. Nah, ini kelompok A atau kelas eksperimen ya. Kemudian boleh dikasih tanda. Nah, kemudian yang hijau ini kelompok kontrol. Ya, jadi ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Kita sudah beranjak ke yang 2 kelompok, 2 kelas. Bu Ade Santi misalkan ngajar di SD Sukagali kelas 3. Nah, di SD tersebut Bu Santi kelas 3-nya ada 2 kelas. Ada kelas 3A dan 3B. Gitu ya. Nah, Bu Ade Santi ada kelas 3A dengan kelas 3B. Nah, ini sudah bisa melakukan penelitian eksperimen bisa.
Nah, misalkan yang ini jadi 3A, kelas eksperimen. Kemudian ini yang 3B, kelas kontrol. Apa bedanya kelas eksperimen dan kelas kontrol? Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Kelas eksperimen itu artinya yang diberikan perlakuan khusus. Ya, kalau yang kontrol ini tidak diberi perlakuan khusus. Ya, itu bedanya. Nah, judulnya, contoh judulnya adalah tadi yang awal, perbandingan ya model pembelajaran PJBL dengan model pembelajaran konvensional misalkan. Terhadap hasil belajar siswa. Ya, nah ini judulnya. Untuk yang desain ini. Nah, perbandingan. Jadi membandingkan. Yang eksperimen itu menggunakan PJBL. Nah, iya warna apa itu? Warna kuning. Kemudian yang berikutnya model pembelajaran konvensional. Warna hijau misalkan. Nah, PJBL itu di kelas 3A yang menjadi eksperimen. Konvensional itu dapat diartikan model pembelajaran direct learning atau DL ya, boleh. Mau dengan konvensional juga silakan. Ya, jadi pembelajaran yang biasa dilakukan oleh siswa di sekolah tersebut. Gitu ya. Jadi Bu Ade Santi ya, di sekolah tersebutnya tidak pernah menggunakan PJBL atau jarang menggunakan PJBL. Biasanya menggunakan pembelajaran langsung misalkan ya, atau konvensional. Maka yang satu kelas pembelajaran biasa yang dilakukan oleh gurunya sehari-hari. Nah, barulah yang kelas eksperimen adalah pembelajaran yang diberi perlakuan khusus. Boleh salah satu model yang sudah teman-teman tentukan. Kemudian yang dibandingkannya apa? Ini hasil belajar siswanya. Ya, yang dibandingkannya hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa di kelas eksperimen yang belajar dengan PJBL itu berapa, dengan hasil belajar siswa di kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran konvensional itu berapa. Nah, itu disebut dengan kelompok kontrol, pretest, post-test, desain tanpa pengacakan. Nah, ini tanpa pengacakan maksudnya apa? Maksudnya tadi ditentukan langsung. 3A kelas eksperimen, 3B kelas kontrol. Gitu. Itu tanpa pengacakan ditentukan. Kalau di sini dengan diacak, maka Ibu Nabil membuat dua nama, kemudian masukkan ke dalam gelas atau di caps lock ya, atau boleh dengan dadu dan sebagainya, silakan. Misalkan ada dua kertas, kelas A, 3A, misalkan di kertasnya, dilipat-lipat, 3B dilipat-lipat, masukkan ke dalam gelas, di caps lock, kemudian Bu Nabil itu akan menentukan kelas eksperimen. Tuangkan, yang jatuhnya ternyata kelas B yang menjadi eksperimen. Nah, itu dengan acak, boleh seperti itu. Jadi minimal di acaknya itu penugasan kelasnya. Ya, karena di kita kalau diacak siswanya, misalkan saya melakukan eksperimen dengan desainnya true ya. Veronica itu kelas apa? B1 atau B2 Veronica? B1, Pak. Nah, B1 dipindahkan ke B2, anu B2 dipindahkan ke B1. Itu tidak memungkinkan, apalagi untuk siswa sekolah dasar. Maka minimal pengacakannya itu tadi dari segi tugas kelasnya. B1 itu kontrol, B2 itu eksperimen, misalkan. Atau kembali, B1 eksperimen, B2 kontrol, gitu ya. Nah, untuk desain yang ini sudah terbayang belum? Yang tadi. Bu Nabil. Ini tuh kan kontrol pretest sama posttest, berarti ada pretest di awal dulu dong. Nah ini, ya. Kayak yang kedua. Gini, jadinya
Di kelas eksperimen itu diberikan pretest, di kelas kontrol diberikan pretest. Kemudian ngajar, ya. Ibu Nabil ngajar di kelas 3A dengan apa? PJBL, kemudian Ibu Nabil ngajar lagi di kelas B dengan konvensional, misalkan ya. Nah, kemudian setelah beres mengajar di dua kelas tersebut, Ibu Nabil memberikan post-test di kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Maka dibandingkan nantinya, ya, gitu. Nanti bisa dicek ya minggu depan lah seperti apa untuk yang tadi ya. Kalau untuk yang pretest post-test satu kelas makan tadi yang ini ya, ini sudah ada. Nanti minggu depan kita coba untuk yang pretest post-test kontrol grup desain yang 2 kelompok. Nah, ini untuk yang tadi 0 X 0 ya, satu kelompok. Nah, kalau hanya ini saja, kalau hanya ini saja mah ini yang hanya X dan 0 saja. Ini one shot case yang ini. Kalau yang ini yang pretest, post-test dalam satu kelas. Ya. Nah, di sini terlalu pusing, udah jam 4, sebentar lagi ya teman-teman, minimal. Tadi mengetahui variabel bebas itu yang mana, tanpa hilidenya, variabel terikat yang mana, kemudian maksud dari masing-masing desain. Ini sudah 3 desain ya, 3 desain penelitian dengan contoh judulnya juga. Jadi kalau misalkan Sidki melihat judul seperti yang tadi, pengaruh model PJBL terhadap hasil belajar. Jangan langsung menentukan, oh itu eksperimen dengan desain one shot case. Nah, tidak bisa. Tapi harus dilihat dulu tujuannya. Apa? Mengetahui kemampuan akhir. Nah, kata kuncinya itu kemampuan akhir. Berarti itu one shot case. Kalau untuk mengetahui peningkatan yang signifikan, nah itu yang proses satu kelompok. Gitu ya. Kalau untuk yang membandingkan, kata kuncinya apa? Apakah terdapat perbedaan? Jadi untuk mengetahui perbedaan peningkatan, itu ya. Bisa ngebedakannya. Jadi yang pertama one shot test itu untuk mengetahui kemampuan akhir, yang pretest proses satu kelompok untuk mengetahui peningkatan, untuk yang tadi 2 kelompok pretest proses itu untuk mengetahui perbedaan peningkatan yang signifikan. Gitu ya. Jadi kalau saya ngajar di kelas B1 menggunakan PJBL, di B2 menggunakan PBL. Nah, itu sudah eksperimen. Sebelumnya saya berikan tes dulu, pretest, kemudian ngajar, kemudian post-test. Nah, itu eksperimen yang tadi terakhir kita bahas. Yang 0, X0, dan 0, Y0. Gitu ya. Oke, itu saja kalau untuk hari inilah ya. Semoga minggu berikutnya teman-teman bisa bergabung lebih fresh lagi belajarnya, kemudian juga lebih segar ya, karena sekarang kan minggu pertama bulan Ramadan, biasanya itu tantangannya lebih dibandingkan minggu-minggu berikutnya. Dan semoga diberikan kesehatan, keberkahan ilmu dan rezeki, sehingga sedikit apa yang kita diskusikan tapi akan lebih lama kita ingatnya, gitu ya. Nah, teman-teman jangan puas dengan apa yang tadi disampaikan dan kita diskusikan. Silahkan kalau bingung tolong bertanya. Gitu. Kalau malu bertanya, silahkan titipkan ke temannya. Misalkan Bu Widi malu, kemudian Pang naroskeun, aku udah malu, Pang tanyain ini WA misalkan ya, tanyain. Atau kalau malu juga ngomong di chat, ya di kolom chat, silahkan. Bapak saya teh malu, mau nanya ini, bingung, nah nanti saya jelaskan. Gitu ya. Kenapa metode penelitian ini menjadi penting? Karena nanti teman-teman akan menggunakan salah metode penelitian ketika menyusun skripsi. Sehingga saya harapkan di setiap metode penelitian mengenainya dengan baik begitu, karena ini nanti berkaitan tadi dengan salah satu tugas akhir kita, yaitu skripsi kita teman-teman aja gitu ya, yaitu skripsi.
Jangan sampai ketika nanti Bu Widi, ini kan semester 4 kan ya Bu Widi ya, Bu Dian. Kan semester 8 teh kayak 4 semester. Nah, datanglah semester 8 penuh penderitaan, kebahagiaan, itu ya campur aduk misalkan, tapi minim pertemanan biasanya kalau semester 8 karena sudah individual bukan klasikal. Itu muncullah payung penelitian, metode penelitian angkatan 2020 menggunakan model eksperimen. Langsung takkan tegang si kita. Eksperimen metode eksperimen kumaha. Itu lah pernah semester 4 tah can pernah. Kan nanti yang ditanyakan teh saya, kumaha pagali ngajar metodena menurutnya. Nah, barudak teu apalin. Makanya mohon dicatat, mohon disimpan baik-baik filenya, dan jangan lupa atau jangan lupa untuk bertanya kalau ada yang merasa bingung. 3 SKS terus sampai 30 ya. Teman-teman tolong lebih dimaknai ya mata kuliah ini, walaupun mungkin penyampaian sayanya membingungkan, banyak keterbatasan, tolong diingatkan agar kita sama-sama saling memahami masing-masing metode penelitian. Nanti yang dipilihnya adalah metode-metode penelitian yang memungkinkan digunakan untuk penelitian ketika teman-teman skripsi, gitu ya. Nah, itu saja lah mungkin sekali lagi dari saya, sehat selalu. Semoga teman-teman dilancarkan beribadahnya dan selamat mempersiapkan untuk berbuka puasa bersama dengan yang manis-manis, ya. Yang manis-manis teh pasangan kita masing-masing, ya, kalau yang sudah berpasangan. Kalau yang belum, silakan bersama kurma dan yang lainnya. Ya, sintinya tong pundung bapak mau, aku mau belum punya pasangan. Dan namanya, yang penting yang manis-manis. Cukuplah mungkin, jangan lupa diisi daftar hadirnya. Minggu berikutnya tidak ada dulu tugas mencari metode penelitian agar teman-teman lebih fresh. Nanti saya melanjutkan yang eksperimen. Ya, oke ya. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya duluan ya.